Udah Mas, kalau Kak Novi tiba-tiba pulang gimana? Tanya Dina mendapati Pras sudah berada di sebelahnya. Nggak mungkin, Din. Dia kalau jalan-jalan biasanya lama. Kamu tenang aja, lagi pula kamu juga pasti kangen kan? Goda Pras, sambil mem yuk adik iparnya. Novi pun tersipu. Ih, kamu ini Mas, tahu aja sahut Novi sambil berbalik lalu mendekatkan wajahnya. Dina yang memang sudah semakin pro, tak merasa kesulitan untuk memberi sambutan seperti biasanya. Hal itulah yang membuat Pras kagum, apalagi Dina makin lama makin satset daripada istrinya. Dan ya, keduanya kembali larut memanfaatkan waktu selagi Novi tak ada di rumahnya. Kisah itu bermula beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu usia Dina tepat 21 tahun. Dan di tahun itu pula ia akan memulai menjadi seorang mahasiswa. Ia memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Novi Putri. Dia biasa dipanggil Novi. Hubungan keduanya sangat dekat, karena memang Novi begitu baik dan sayang sekali pada adiknya. Tapi sayangnya, sejak 3 tahun lalu mereka tidak tinggal serumah lagi. Itu karena Novi sudah menikah dan ikut bersama suaminya di kota Surabaya. Dan entah kenapa, Novi pun juga berhasil kuliah di kota yang sama dengan kakaknya. Hal itu pula yang membuat orang tua Dina memaksanya untuk ikut tinggal bersama Novi dan suaminya. Semula, Novi menolak usulan itu, karena memang ia lebih nyaman kos ataupun tinggal di asrama kampus. Tapi ibunya tetap saja keukuh, hingga jadilah suatu ketika sang ibu menelpon Novi jika Dina akan tinggal sementara di sana. Novi sendiri tak keberatan, bahkan ia yang membiayai semua transport dan makan sampai Dina tiba di rumahnya. Ingat Yanduk, hati-hati kalau di kota orang. Jaga diri, jangan sampai kamu ikut pergaulan yang ndak bener. Nanti kalau di rumah kakakmu, jangan lupa bantu beres-beres rumah. Kasihan dia lagi halim. Begitulah pesan ibunya, sebelum Dina berangkat pagi harinya. Dengan kereta api, Dina pun pergi ke kota Surabaya. Perjalanan ditempuh selama 8 jam lamanya, hingga sekitar jam 4 subuh pagi akhirnya kereta pun berhenti di stasiun yang dituju. Dina buru-buru turun dan hendak menelpon Novi, kakaknya. Tapi rupanya, nampak seorang pria berlari menghampirinya. Dia adalah Pras, suami Novi kakaknya. Keduanya lantas menuju mobil yang tak jauh dari gerbang stasiun. Gimana tadi di jalan, nyaman kan? Tanya Pras sambil meletakkan koper Dina ke dalam bagasi mobilnya. Ya gitulah Mas, Dina banyak tidurnya. Jawab Dina canggung, karena memang keduanya jarang bertemu. Di perjalanan mereka lebih banyak diam, selain gugup. Juga karena Novi tak ikut menjemput adiknya. Kak Novi kemana ya Mas? Tanya Dina memulai obrolan. Dia tidur Din, kasihan kalau dibangunin. Aku nggak tega. Lagi pula, kan cuma jemput kamu. Jawab Pras yang dijawab anggukan oleh adik iparnya. Selanjutnya hening kembali, sampai tak lama kemudian, ngomong-ngomong. Kamu mau makan apa Din? Pasti belum makan kan? Sudah kok Mas, tadi pas di kantin kereta. Sudah makan beneran kan? Kalau belum, kita mampir warung makan dulu yuk. Sudah kok Mas, Dina sudah makan tadi. Entah mengapa pertanyaan Pras membuat Dina merasa begitu diperhatikan. Dina sendiri tak tahu, apakah memang karena watak Pras yang seperti itu, atau mungkin sebagai bentuk perhatian pada adik iparnya. Tapi yang jelas, hal itu sedikit banyak membuat Dina senang. Bahkan dari yang tadinya ia merasa canggung, berubah lebih santai. Sepanjang perjalanan itu pun, keduanya akhirnya lebih banyak bercerita, seakan-akan sering berjumpa. Dan rupanya hal itu berlanjut, meski masih dalam batas wajar-wajar saja. 2 minggu kemudian, setelah beberapa hari masuk kuliah, akhirnya Dina pun libur juga. Hari itu ia gunakan untuk istirahat penuh di rumah. Setelah menjalani masa ospek, Dina merasa seluruh badannya remuk. Bahkan hingga jam menunjukkan angka 8, Dina masih bergelung di Divans. Selama 2 minggu itu pula keakraban Dina dan Pras juga banyak mengalami perubahan. Tak jarang Dina sering curhat masalah ospek. Dan Pras pun sering curhat soal pekerjaan serta lain-lainnya. Hanya saja, keduanya cuma akan ngobrol setiap kali Novi keluar ataupun melalui WhatsApp. Entah karena apa, tapi hal itu terjadi secara alami dan apa adanya. Kamu nggak makan toh, Din? Tiba-tiba Novi masuk ke dalam kamarnya. Bentar lagi, Kak. Lagi capek pengen males-malesan bawaannya.
jawab Dina sambil menarik selimutnya. Ya sudah, kamu istirahat aja dulu. Kakak keluar bentar ya, ada kerjaan yang harus diurus, jawabnya. Kakak ini lagi Halim kok masih kerja toh, harusnya diem di rumah. Lagi pula gaji Mas Pras sudah cukup kan? Mendadak Dina menutup mulutnya karena tak sengaja keceplosan. Sudah menjadi kebiasaan sehabis tidur Dina tak bisa mengontrol ucapannya. Dari mana kamu tahu gaji Mas Pras? Tanya Novi penuh selidik. Itu kak, dada dari temen. Maksudnya? Nampak Novi terheran dengan jawaban adiknya. Kak, papanya temen kuliahku ada yang sama kerjaannya kayak Mas Pras. Jadi mungkin sama gajinya kak, jawab Dina sekenanya. Oalah, kakak kira kamu tahu dari Mas Pras langsung Din. Ya enggak lah kak, kan kakak tahu sendiri aku canggung ngomong sama dia. Dina menelan ludah sendiri karena merasa bersalah harus berbohong pada kakaknya. Setelah mengatakan itu, Novi kemudian menutup pintu kamar adiknya. Hingga beberapa saat kemudian, terdengar suara mobil yang menandakan Novi sudah berangkat kerja. Singkatnya, kira-kira jam 10, Dina beranjak keluar kamarnya dan menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah mandi, dengan menggunakan handuk, Dina berjalan menuju kamarnya. Karena berpikir tak ada orang, sebelum ke kamar, ia sempatkan diri mengambil air di kulkas dapur. Tapi setelah menutup kulkas dan hendak berbalik, tak sadar ia menabrak seseorang di depannya. Aduh, Dina pun jatuh ke lantai. Dina? Mendengar seseorang memanggil namanya, Dina pun mendongak. Mas Pras? Nampak Pras memperhatikan Dina dengan raut kaget sekaligus melongo. Entah apa yang membuat Pras kaget, tapi pada saat Dina berdiri, barulah ia menyadari jika handuknya terlepas dari tempat semula. Ya ampun, gemam Dina spontan. Ia langsung kelabakan, buru-buru mengambil handuk hendak berlari menuju dalam kamar. Tapi lagi-lagi, karena lantai basah lantaran jatuh tadi, Dina pun terpeleset. Dina memejamkan mata jatuh tengurap, tapi anehnya ia tidak merasakan sakit apapun. Dan barulah ketika ia membuka mata, betapa kagetnya saat tahu jika Pras menopang dirinya. Pras menatap adik iparnya dengan wajah terkejut, apalagi tangannya saat itu melekat pada dua bidang anugerah adik iparnya itu. Sementara Dina tak kalah kagetnya dengan Pras. Bahkan ia merasakan ada perahu yang mengembang di peyutnya. Menyadari hal itu, buru-buru Dina berdiri lalu berlari meninggalkan Pras serta handuknya yang tergeletak di lantai. Prak! Dina menutup pintu dengan keras. Setelahnya ia bersandar di pintu kamar dengan nafas yang tak beraturan. Jantungnya berdetak kencang. Duh, bodoh banget aku tadi, gumam Dina menyadari kecerobohannya. Berulang kali ia mondar-mandir dengan keadaan polos karena kebingungan. Beruntungnya Novi tak ada di rumah saat itu. Andai sang kakak tahu kejadian tadi, pasti Dina akan memarahinya. Sementara Pras sendiri masih terdiam 1000 bahasa sejak Dina masuk ke dalam kamarnya. Dia masih kaget dan tak percaya. Meskipun sempat terbesit di benaknya rasa kagum dengan keindahan adik iparnya, tapi ia berusaha menepisnya. Aduh, mikir apa aku ini? Gumam Pras sambil mengacak-acak rambutnya. Dia lantas beranjak dari duduknya. Bersamaan dengan itu, ia melihat handuk Dina tergeletak di depannya. Pras lantas mengambilnya. Dia berniat ingin mengembalikan handuk itu, tapi ia juga ragu untuk menemui adik iparnya. Pikirannya kembali berkecamuk, antara takut tapi penasaran juga. Bayangan keindahan alam adik iparnya itu kembali berputar di benaknya. Pras lantas memperhatikan kedua tangannya. Dia bahkan masih bisa merasakan bagaimana tadi tangannya itu parkir pada dua anugerah Dina. Dan hal itulah yang akhirnya memaksa Pras melangkah menuju kamar adik iparnya. Setelah beberapa kali ketukan, akhirnya pintu kamar terbuka. Pras langsung menoleh ke depan. Pemandangan pertama yang dia lihat adalah Dina yang nampak kaget. Din, tadi itu mas enggak? Pras menjeda ucapannya karena kikuk. Suasana rumah terasa begitu kaku. Keduanya hanya saling diam menatap. Dari raut wajah Dina terlihat jika dia sangat malu dengan kejadian tadi. Tapi ia tak menyadari jika Pras sudah hilang akal. Apalagi sejak Novi Halim, pria itu jarang mendapat haknya. Melihat sosok menggiurkan di depannya, berulang kali Pras mengusir pikiran baiknya.
Meski pada akhirnya ia kalah menahan keinginannya. Mas, lebih baik, sekarang Mas. Belum selesai Dina berbicara, Pras lebih dulu membungkam bibirnya dengan sambutan. Sambutan yang begitu menuntut, dan hal itu membuat Dina gelagapan seketika. Tentu saja Dina kaget mendapat perlakuan sedemikian rupa. Belum lagi ketika Pras mendorong Dina ke divansnya hingga keduanya jatuh bersama. Sejenak Pras menghentikan kebaikannya, membuat Dina tersadar dari kekagetan itu. Mas, apa yang Mas ucap? Dina terjeda. Din, Mas tahu ini salah, tapi Mas juga tahu kamu juga ada perasaan sama Mas kan? Enggak Mas, Mas salah, jawab Dina tegas. Bohong, Mas sudah tahu. Bahkan sejak pertama kamu datang ke rumah ini kan? Cerca Pras. Dina yang mendengar hal itu langsung terdiam. Memang benar Dina mengagumi kakak iparnya itu. Tapi ia tahu diri jika Pras adalah suami kakaknya. Enggak Mas, ini salah. Kita nggak boleh kayak gini. Dina masih keukuh untuk menyangkalnya. Jangan bohongi perasaan kamu, Din. Asal kamu tahu, Mas pun ada perasaan sama kamu. Apa kamu nggak sadar? Ucapan Pras seperti sihir bagi adik iparnya. Apalagi selama ini Dina tak pernah dekat dengan pria manapun selain kakak iparnya itu. Maka sekali mendapat perhatian lebih, tentu saja dia akan sangat mudah merasa nyaman. Melihat Dina diam saja, Pras pun merapatkan dirinya. Dia memyuk Dina yang bimbang dengan perasaannya. Mas tahu perasaan kamu, Din. Mas merasakan hal itu juga. Coba pandang mata Mas sekarang. Pras meraih dagu Dina, meminta adik iparnya mencari kejujuran di matanya. Tidak ada respon dari Dina, tapi ia yakin jika Pras tak mungkin membohonginya. Dengan serta-merta, Dina memyuk erat serta memberi sambutan pada kakak iparnya. Pras yang merasa mendapatkan lampu hijau pun langsung memanfaatkan hal itu dengan baik. Pras membalas sambutan adiknya, bahkan lebih menuntut dari apa yang diberikan Dina. Entah bagaimana mulanya, jajaran kabinet keduanya tanggal dan menyisakan segitiga bermuda saja. Dina yang belum terbiasa dengan keadaan baik itu, sedikit kelimpungan dengan sikap satset kakak iparnya. Sementara Pras sendiri tak begitu peduli. Pria itu terus saja memberi perhatian pada bidang-bidang yang ada, menciptakan suara syahdu nan ceria. Beberapa menit setelah rampung, Pras segera menyiapkan perahu layarnya. Dina yang belum pernah mendapati penampakan perahu hormat tersebut, sedikit mewinding memperhatikannya. Loh Mas, ucap Dina menelan ludiahnya. Nggak apa-apa Din, Novi dulu juga sama kok kagetnya. Ucap Pras sambil memberikan hal itu pada adik iparnya. Meski ragu tapi Dina pun menerimanya. Ia berusaha memberi perhatian terbaiknya. Nampak Pras merem seperti mengantuk, bahkan sesekali memanggil nama adik iparnya. Hal tersebut pun dialami pula oleh Dina ketika Pras merubah haluan dan membalas kebaikan adik iparnya. Dina, panggil Pras. Iya Mas, kamu percaya sama Mas kan? Dina menarik napas panjang sebelum akhirnya mengangguk. Merasa yakin dengan ucapan Dina, Pras pun segera melajukan perahu pada pelabuhan adik iparnya. Dan rupanya benar apa yang disangka Pras sebelumnya. Pelabuhan yang baru memang sedikit kesulitan melajukan perahunya. Sementara Dina sendiri sudah tak begitu peduli dengan kebaikan tersebut. Bahkan Dina yang mulai dilanda banjir bandang pun tak menyadari jika keperdanaannya sudah sirna oleh kakak iparnya. Berbeda dengan Pras, karena melihat Dina sesenangan, ia pun berusaha tak mengecewakan adik iparnya. Hingga pada saat tiba di tujuan utama, akhirnya pundi-pundi kebaikan Pras pun semburat pada dua anugerah serta benua-benua Dina. Mereka terdiam sesaat, dengan deru napas yang terdengar saling bersahutan. Suasana pengap mulai dirasakan, apalagi AC di kamar tersebut sedang bermasalah. Apa AC kamar ini rusak ya, Din? Tanya Pras. Iya, sudah 1 minggu ini, Mas. Kenapa kamu nggak bilang, Din? Pasti tiap hari kamu kepanasan, kan? Pras mulai menunjukkan perhatian lebih pada adik iparnya. Dina hanya mengangguk, lalu kemudian justru menjauh dari kakak iparnya. Entah kenapa setelah kejadian yang baru ia alami, Dina mendadak canggung lagi. Apalagi saat itu ia masih berdua dengan keadaan yang belum seperti semula. Mas, apa nggak sebaiknya Mas pergi dari kamar ini? Tanya Dina. Oh, jadi kamu mengusir aku? Sahut Pras dengan nada jengkel. Nggak gitu, Mas. Tapi sampai sekarang aku kepikiran sama Kak Novi.
Nampak raut wajah Dina menyesal. Ia pun juga terlihat bingung dan ketakutan. Yang sudah, ya sudahlah Din. Kita jalani aja dulu. Masalah kedepannya gimana? Mas janji akan selalu ada di pihakmu. Ucap Pras mencoba menenangkan Dina. Tapi Mas, Pras meletakkan jemari di bibir adik iparnya. Jangan dipikirin Din. Yang penting kita bisa jaga rahasia. Kakakmu lagi halim sekarang. Kita jangan bikin stres dia. Dina pun mengangguk mengerti. Sementara Pras segera memyuknya. Sambutan demi sambutan kembali mereka haturkan. Sebelum akhirnya keduanya mendadak kelimpungan. Mendengar mobil Novi terparkir di halaman. Itu Kak Novi Mas, Didi dia udah pulang? Ucap Dina panik. Hah? Kok cepet? Ucap Pras yang juga nampak kelabakan. Setelah mengambil kabinet serta jajaran, Pras berlari keluar kamar. Begitu pula dengan Dina yang berlari menuju pintu dan langsung menguncinya. Tepat saat keadaan sudah mulai sunyi, pintu depan pun terbuka, menandakan jika Novi telah masuk ke dalam rumah. Mas, bisa bantuin aku nggak? Terdengar suara Novi memanggil suaminya, dan terjadi percakapan di sana. 1 jam mengurung diri, akhirnya Dina memutuskan untuk keluar kamarnya. Dia sudah terlalu lapar untuk menunggu Novi menyuruhnya makan. Saat baru keluar kamar, pemandangan pertama yang Dina lihat adalah Pras dan Novi sedang duduk bermesraan di ruang keluarga. Dan entah kenapa, hal itu membuat Dina sedikit jengkel memperhatikannya. Din, kamu baru bangun? Tanya Novi melihat sang adik memperhatikannya. Bukannya langsung menjawab, fokus Dina justru tertuju pada Pras yang sedang berbicara dengan peyut istrinya. Apa yang Dina rasakan saat itu adalah cemburu. Karena begitu cepat dia merasa jika Pras adalah miliknya, hanya karena baru sekali skibidi papap dengan kakak iparnya. Enggak Kak, bukan tidur, tapi mandi, jawab Dina dengan sedikit ketus. Ia lantas berpamitan ke dapur untuk makan karena sudah lapar sekali. Tapi baru beberapa langkah berjalan, Novi kembali memanggilnya. Din, tunggu. Kenapa cara jalanmu kayak gitu? Sontak saja Pras ikut menoleh ke arah Dina. Khawatir Novi akan mengetahuinya. Di Dina tadi kepeleset Kak, jawab Dina asal. Ya ampun Din, tapi kamu nggak apa-apa kan? Tanya Novi khawatir, lalu menghampiri adiknya. Dina nggak apa-apa kok Kak. Bentar lagi Dina keluar cari tukang urut sekalian. Ya sudah, kalau gitu biar nanti Mas Pras yang antar, kata Novi sambil menoleh ke arah suaminya. Iya Din, Mas ada tukang urut langganan, timpal Pras. Nggak usah Kak Mas, Dina keluar sendiri aja. Dina masih mencoba menolak. Udah nggak apa-apa, sana kamu makan dulu. Nanti biar Mas Pras yang antarkan, kata Novi kemudian. Dina pun tak bisa menolak permintaan kakaknya. Dia lalu pergi ke dapur untuk sarapan yang tertunda. Saat di perjalanan, Dina dan Pras hanya saling terdiam. Dina terlihat menghindari Pras. Dia sangat merasa bersalah saat itu. Walaupun tadi dia sempat cemburu, namun Dina kembali tersadar jika sikapnya itu keliru. Sementara Pras yang tahu dengan sikap dingin adik iparnya, mendadak menepikan mobil di jalanan sepi. Kamu kenapa? Pras memulai pembicaraan. Dia merasa tak nyaman, karena sedari tadi Dina hanya diam. Sementara Dina tetap bungkam, bahkan selanjutnya ia membuang pandang ke arah jalanan. Mas tahu ini salah, Mas juga minta maaf, gara-gara Mas, kamu jadi kepikiran. Tapi Mas gak bohong, Din. Mas mulai sayang sejak kita sering curhat. Selama ini Mas belum pernah curhat ke siapapun. Tentang apa yang Mas alami tiap harinya, termasuk pada Novi. Beda sama kamu. Mas nyaman curhat sama kamu, Din. Sekali lagi maaf. Maaf sudah sayang sama kamu. Pras nampak menunduk. Sedari tadi dia bicara panjang lebar, tapi Dina hanya diam saja. Sampai beberapa menit kemudian, bukan Mas yang salah, tapi kita. Aku juga mulai ada rasa sama Mas Pras. Tapi aku tahu Mas itu suami Kak Novi. Jawaban Dina membuat Pras menoleh. Maafin Dina Mas, karena Dina rumah tangga Mas Pras sama Kak Novi berantakan. Dina terisak dan menangis sesegukan. Hei, jangan nangis Din, kamu gak salah kok. Jangan nyalahin diri sendiri lagi ya. Pras mencondongkan dirinya, dia lalu memyuk Dina, menghantarkan rasa nyaman dan aman untuk adik iparnya. Mulai saat ini,
jangan pernah mikir seperti itu lagi ya. Mas milik kamu mulai sekarang. Kata-kata itu terus terngiang di ingatan Dina, sampai akhirnya keakraban itu terus terjalin di belakang kakaknya. Bahkan, tak terhitung berapa kali Pras dan Dina skibudi papa di rumah itu. Mereka tak mengenal waktu dan tepat, tentunya pada saat Novi pergi atau sedang bekerja. Singkatnya 4 bulan kemudian, kehaliman Novi sudah masuk 9 bulan. Beberapa hari lagi diperkirakan akan segera bersaluin. Beberapa persiapan pun sudah Novi persiapkan. Dia begitu antusias menantikan kehadiran anggota baru di rumahnya. Suatu pagi, Novi sedang berjalan-jalan di sekitar kompleks sendirian. Sementara Pras sedang berada di luar kota dan baru pulang nanti siang. Jadilah hari itu dia sendirian. Dina dia biarkan istirahat di rumah, karena Novi tahu jika adiknya itu kelelahan setelah bakti sosial di perkampungan. Tapi tanpa disadari Novi, Pras rupanya sudah pulang ke rumah sebelum jadwal yang diberitahukan. Dia memang sengaja bilang pulang siang pada Novi karena sudah rindu pada adik iparnya. Mas kamu ini kalau Kak Novi tiba-tiba pulang gimana? Tanya Dina mendapati Pras tiba-tiba sudah ada di sebelah divannya. Gak akan Din, dia kalau jalan-jalan biasanya lama. Udah kamu tenang aja, lagi pula kamu juga kangen kan sama ini. Goda Pras sambil memberitahu perahu layarnya. Novi pun tersipu. Ih, kamu ini mas, bisa aja sahut Novi sambil bersimpuh di depan kakak iparnya. Dina yang memang sudah semakin pro, tak merasa kesulitan untuk mengatasi masalah yang dialami kakak iparnya. Dan hal itulah yang membuat Pras kagum, apalagi Dina makin lama makin satset daripada istrinya. Dan ya, keduanya kembali larut akan kebaikan-kebaikan seperti sebelumnya. Suara syahdu mengiringi jejak langkah mulia di sana, bahkan tak peduli lagi kalau Novi bisa pulang kapan saja. Dan benar saja, tanpa mereka sadari sedari tadi ada yang menonton kegiatan baik tersebut. Novi sudah pulang, dan saat dia tahu ada mobil Pras, Novi langsung berjalan masuk ke dalam. Rasa heran muncul saat dia mendengar dengan jelas suara syahdu seseorang. Novi langsung mengikuti sumber suara itu. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat suami dan adiknya mendayung sampan melewati samudra. Novi tidak bisa berkata apa-apa, dia terdiam seperti patung. Hanya air matanya yang terus mengalir. Mas, Suara Dina begitu menyayat hati Novi, apalagi dia melihat siaran langsung dari sumbernya. Kebaikan-kebaikan itu terus berlanjut dan Novi terus memantaunya. Hingga di akhir penghujung tiba, ketika Dina dan Pras sampai pada tujuan utama, bersamaan dengan itu Novi jatuh luruh ke lantai, dengan peyut membentur vas bunga di depannya. Novi tergeletak dengan air yang mengalir di sekitarnya. Ya, Novi mengalami pendawahan sebelum waktunya. Sementara Dina dan Pras yang mendengar suara dari luar pintu pun gelagapan dan segera keluar. Pras yang menemukan Novi tergeletak di lantai, langsung berteriak histeris. Begitu pula dengan Dina yang tak menyangka Novi di sana, dan mungkin sudah mengetahui perbuatan baiknya. Tanpa pikir panjang keduanya membawa Novi ke rumah sakit. Namun sayangnya setelah mendapat pemeriksaan, Novi beserta anaknya dinyatakan meninggal dunia. Pras begitu terpukul dengan kepergian istri dan calon anaknya. Impian dan harapan untuk hidup bahagia semua sirna oleh kesalahannya. Dia depresi, bahkan sampai tak mengenal siapa yang ditemuinya. Alhasil, Pras harus menjalani hari-harinya di rumah sakit jiwa. Sementara Dina yang terus-menerus dihantui rasa bersalah, sering mengurung diri di rumahnya. Ia berhenti kuliah dan memutuskan kembali ke rumah orang tuanya. Hingga tepat 100 hari kepergian Novi kakaknya, Dina memilih mengakhiri hidupnya dengan cara wantung diwi saat acara tahlil berlangsung di rumahnya. Seluruh warga serta keluarga begitu syok dan terpukul. Hanya saja dari mereka tak ada yang tahu penyebab pasti Dina mengakhiri hidupnya. Sebab hingga saat kepergian Dina, tak ada satupun keluarga ataupun teman yang tahu penyebabnya. Begitulah kisah cinta segitiga antara Novi, Pras, dan Dina. Dari cerita tersebut, ada satu pelajaran yang dapat dipetik, bahwasanya setiap hubungan gelap pada akhirnya akan berujung dengan kesengsaraan.